Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik santri sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang cerita ya. Sambungan dari materi atau lanjutan dari materi pada pertemuan sebelumnya. Baik, kalian perhatikan slide berikut ini. Bunyinya, sebelum tertidur ia bergumam, esok aku akan bertaubat. Esok pun tiba, mentari terbangun namun tidak dengannya. Baik, siapa yang mau bacakan lagi? Siapa yang mau baca lagi? Taib. Hasan. Baik, sebelum kita membahas beberapa materi dari cerita yang tadi, Ustadz ingin sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengidentifikasi kata yang bermakna simbolik, majas, kias dalam karya sastra ya. Baik. Materi yang ingin kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah jenis-jenis majas ya. Jenis-jenis majas ini banyak sekali, tapi Ustadz cukupkan dengan 3 majas ini karena majas inilah yang sering keluar ya, baik di soal ujian semester apalagi di soal ujian nasional. Majas yang pertama adalah personifikasi. Apa maksudnya? Siapa yang masih ingat? Personifikasi itu adalah majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup. Dari cerita pendek yang barusan kalian baca, siapa yang bisa menentukan kalimat mana yang menunjukkan majas personifikasi? Bagus ya. Pada kalimat mentari terbangun. Ya, atau contoh yang lain, jam dinding tertawa misalnya, atau rumput bergoyang ya, kemudian pohon kelapa melambai-lambai misalnya ya, dan yang lainnya tentunya ya. Kemudian lanjut yang kedua, metafora. Metafora ini adalah ungkapan pengganti. Nah, dari cuplikan cerita yang tadi, siapa yang bisa menentukan mana yang termasuk metafora? Yang termasuk metafora ada kata mentari di situ ya. Mentari ini adalah ungkapan pengganti dari matahari. Baik, apa contoh yang lain? Misalnya api diganti dengan jago merah ya. Kemudian pemuda diganti dengan harapan bangsa ya. Siswa yang pintar misalnya diganti dengan kutu buku dan seterusnya. Baik, sudah jelas. Yang terakhir, hiperbola. Hiperbola ini adalah majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup. Hiperbola ini adalah majas yang melebih-lebihkan, mengungkapkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Apa contohnya? Contohnya tidak ada di dalam cerita yang tadi itu. Ya. Contohnya Ahmad melompat setinggi langit setelah dinyatakan lulus di Madinah misalnya. Apakah bisa Ahmad melompat setinggi langit? Tentu tidak bisa, mustahil. Ya, saking gembiranya akhirnya diungkapkan secara berlebih-lebihan, padahal lompatannya hanya beberapa jengkal saja ya. Baik, setelah ke slide berikutnya yang terakhir, jenis makna. Jenis makna ini ada 2. Yang pertama denotasi. Denotasi ini makna yang sebenarnya tidak ada makna lain lagi yang tersembunyi di dalamnya. Apa contohnya? Contohnya tahun ajaran baru ya, kelas baru, baju baru misalnya, atau papan tulis, kipas angin, taman sekolah, itu maksudnya denotasi.
Kemudian yang kedua ada konotasi. Konotasi ini artinya makna kias, ya. Ya, ada makna lain, ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Apa contohnya? Contohnya adalah kaki tangan, misalnya. Kaki tangan apa artinya? Orang kepercayaan. Apalagi panjang tangan. Panjang tangan itu apa artinya? Nah, maling, pencuri. Ya, tikus berdasi, misalnya apa maksudnya? Koruptor, ya, dan seterusnya. Baik, sampai sini sudah jelas. Nah, insyaallah evaluasinya pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan sudah jelas. Ustadz cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.